Om Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Aryasih, NIM 201110110008. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan bimbingan konseling, fungsi bimbingan konseling, dan asas-asas bimbingan konseling. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling merupakan pernyataan yang menggambarkan kualitas perilaku atau pribadi siswa yang diharapkan berkembang melalui berbagai strategi layanan kegiatan yang telah diprogramkan. Yang kedua yaitu fungsi bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan yang menghasilkan suatu pemahaman sebagai kepentingan perkembangan peserta didik. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang menyebabkan peserta didik terhindar dari berbagai permasalahan yang mungkin muncul. Yang ketiga, fungsi pengetasan, yaitu fungsi yang menyebabkan teratasinya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi yang mendorong terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi peserta didik. Baik, yang ketiga yaitu asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut kerahasiaan berbagai data atau keterangan siswa yang dijadikan sebagai sasaran layanan. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki kesukarelaan siswa untuk mengikuti kegiatan yang diperuntukkan baginya. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar siswa sebagai sasaran layanan untuk bersikap terbuka dan jujur. Yang keempat ada asas kegiatan, adalah asas yang menghendaki agar siswa sebagai sasaran layanan untuk aktif dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kelima ada asas kemandirian, adalah asas yang mengharapkan agar siswa sebagai sasaran layanan mampu menjadi individu yang mandiri. Yang keenam asas kekinian, adalah asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan, yakni permasalahan yang dihadapi oleh konselor adalah saat ini. Yang ketujuh ada asas kedinamisan, adalah asas yang menghendaki agar isi layanan untuk terus bergerak maju dan tidak monoton dari waktu ke waktu. Yang kedelapan ada asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar setiap komponen dalam proses layanan untuk saling menunjang, harmonis dan terpadu. Yang kesembilan ada asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar seluruh layanan kegiatan bimbingan dan konseling didasari pada norma yang berlaku. 10. Asas keahlian, adalah asas yang menghendaki agar layanan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan sesuai dengan kaedah profesional. Yang ke-11 asas alih tangan kasus, adalah asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan secara tepat agar dapat mengalihtangankan kepada pihak yang lebih ahli. 12 adalah asas Tut-Huri Handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling dapat memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan serta kesepakatan seluas-luasnya kepada siswa untuk maju.